Hi again everybody, welcome back again di All Coins Update. Happy weekend buat semuanya. Selamat berakhir pekan. Besok adalah hari Minggu. Di video update kali ini kita bakal bahas untuk altcoins-nya, yaitu seputar XRP. Ya, teman-teman pasti mungkin bertanya-tanya ya, XRP kan udah mulai koreksi lagi nih. Nah, kira-kira sejauh mana dia turun? Apakah pumpnya segini aja gitu ya? Apakah dia akan kesulitan lagi untuk naik setelahnya? Apakah dia akan sideways lagi cukup lama dan akhirnya jadi stable coin lagi? Buat beberapa orang yang percaya biasanya mengatakan seperti itu gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat progresnya pada time frame daily, saya pikir apa yang terjadi pada XRP saat ini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan trend line sendiri, ini cukup major ya. Kalian bisa perhatikan highest level ketemu dengan highest level sekitar 11 November 2021, lalu pada akhirnya baru ada retest lagi setelah memasuki tahun 2023. Ya, itu pun di kisaran bulan Maret 2023. Nah, sebenarnya kalau secara close candle daily, ini masih ada area resistance ya, di kisaran 0,5372 dolar ya. Ini adalah close candle tertinggi semenjak 9 Oktober 2022. Nah, kalau kita lihat di atasnya, itu highest-nya 0,56. Nah, sementara kita lihat pergerakan ini so far, belum pernah ada Bitcoin, maksud saya XRP ya, berhasil close benar-benar strong di atas area resistance ini, yaitu di kisaran 0,5350 dolar. Ya, kita ngelihat dia seperti ngepoke aja ya, walaupun tinggi banget terakhir sampai 0,58, tapi kalau kalian lihat closingnya itu di 0,5420 dolar lebih kurangnya. Which means di bawah trendline dan sebetulnya belum terlalu kuat ya, dalam artian close candle-nya itu benar-benar kokoh di atas area resistance sebelumnya. Nah, jadi kalau saya pikir kalau kita lihat di sini secara keseluruhan, secara majority ya, memang area di atas kita ini adalah area kunci ya, yang merupakan area tahanan tembok kuat lah kalau saya bisa bilang, yaitu di kisaran 0,58 dolar. Kalau kamu perhatikan di sini time frame weekly, berapa kali kita close di bawahnya dan berapa kali kita berhasil close di atasnya ya. Ada 4 kali total retest, termasuk sebenarnya yang ada di sini menurut saya itu adalah bagian dari retest. Jadi total ada 5 kali testing terhadap level itu, dan tentu saja buat XRP langsung dia nanjak sampai ke atas dan bahkan berhasil menembus area itu, harusnya dia butuh effort yang lebih berat atau butuh effort yang lebih keras atau butuh yang mungkin sesuai dengan ya, kita tahu kita berada di market apa ya, yaitu financial market, berarti pasar keuangan ya. Tentu saja kita butuh uang yang lebih banyak untuk bisa ngangkat XRP break dari level tersebut ya. Perlu dipahami bahwa itu adalah level dinding yang sangat kuat, dan kalaupun XRP mau nanjak, untuk kita ngelihat pergerakan yang sehat, idealnya XRP seharusnya menciptakan terlebih dahulu yang namanya higher low. Jadi dia turun dulu koreksi untuk membentuk higher low ya. Bisa dibilang proses ini memang dibutuhkan untuk menjemput lebih banyak order beli dari para bigger players ya. Jadi syaratnya adalah untuk hal tersebut terjadi harus ada retail yang bersedia jual ya. Dan saya rasa dengan kondisi XRP testing ke level itu kan merupakan area yang cukup penting, sehingga akan banyak orang yang mungkin taking profit dari level tersebut. Nah, kalau harga pullback retest ke level tertentu ya, mungkin di kisaran 0,47 atau mungkin di bawahnya lagi 0,45 atau lebih parah lagi mungkin di 0,44 dolar baru kemudian dia rebound. Nah, ini adalah kondisi yang sangat wajar dan memang seharusnya seperti itu. Jadi yang namanya market bergerak uptrend harus ada higher high dan ada yang namanya higher low, ada sedikit lebih di atasnya. Alright. Nah, sementara ini kalau kita lihat dari time frame daily, of course kita ngelihat ada rejection, ada reaksi dari trend line, ada reaksi dari resistance area, kemudian harga perlahan-lahan turun, retest terhadap exponential moving average 8, dan berikutnya adalah EMA 21 yang berpotensi menjadi dynamic supportnya dia untuk saat ini. Ya, kalau kita lihat sekilas saja harusnya udah ada gambaran ya bahwa rejection yang terjadi ini bisa nge-lead XRP ke arah koreksi ya. Nah, akan tetapi ada pertanyaan yang timbul, apakah exponential moving average 8 aja cukup untuk mengangkat harga XRP lagi? Ya, karena bukan exponential moving average 8 ada di sana bukan untuk sekedar pajangan atau dekorasi, teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini pernah ada momen seperti itu ya, harga turun, retest, nanjak ke EMA 8 and then bam ya, turun lagi. Begitupun di sini ya, EMA 8 ya, slightly break, testing EMA 21 and then boom dia turun lagi. Ya, jadi bukan berarti kondisi EMA 8 tuh nggak penting ya. EMA 8 itu adalah EMA yang cukup sensitif, terutama buat market yang pergerakannya biasanya cukup volatile dan cenderung pump and dump-nya signifikan. Ya biasanya seperti itu ya, lebih kurangnya. Nah, setidaknya untuk XRP
mudah-mudahan teman-teman punya gambaran ya time frame daily di manakah key level kita 0,6, kemudian bawahnya ada di 0,44 dolar, dan kalau kalian menggunakan exponential moving average bisa diganti periodenya ke 8 dan 21 untuk tambahan informasi. Nah, berikutnya kita bakal bahas sedikit dari time frame hourly. Sebenarnya di time frame hourly saya sempat notice ya pergerakan si XRP membentuk semacam descending triangle. Itu dari kemarin sih, ketika kita sempat update ke advanced group ya. Jadi saya ngelihat di sini overall kita bergerak dalam descending triangle, dan memang saya katakan juga ekspektasi saya adalah ngelihat XRP itu bisa koreksi dulu sampai ke level 0,4950 dolar mungkin. Karena memang kalau kita lihat di sini berdasarkan time frame hourly, kalian bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement, kalian tarik dari lowestnya ya, which is di bawah sini ke paling atasnya ya, highest di atas sana. Nah, kalau kita lihat posisinya Fibonacci 0,5% itu ternyata ada confluence dengan area resistance sebelumnya. Jadi memang ada resistance, dan setelah dia berhasil break, kalian bisa lihat dia sempat flip menjadi support. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan seandainya harga terpullback sampai ke area tersebut, mudah-mudahan ada reaksi. Ya, jadi in total pergerakan kita mungkin termasuk dalam A, B, C corrective waves. Jadi total ini adalah progres koreksinya. Nah, tentu saja saya di sini tidak mau terlalu berspekulasi, tidak mau mencoba untuk memprediksi masa depan. Yang saya tahu adalah beberapa area memiliki peranan penting. Kalau misalnya Fibo 50% di sini biasanya dipercaya orang untuk dead cat bounce ya. Kalau ini posisi sebaliknya, dan berarti ini mungkin lebih ke bump and run ya. Saya lupa sih bahasanya ya. Mungkin ya anggaplah seperti dead cat bounce ya, dimana area Fibo 50% itu confluence dengan area resistance support sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, ada golden ratio. Jadi buat orang yang percaya bahwa market itu bisa terkoreksi agak lebih jauh, terutama untuk kripto karena volatilitasnya, mungkin harga bisa aja nge-tail ya, turun sampai ke level tersebut, baru kemudian kita mendapatkan reaksi lagi dari para pembelinya. Dan yang terakhir adalah area big fund zone ya, area yang saya percaya bahwa di level tersebut adalah area terakhir para buyers melakukan akumulasi, terutama bigger players. Karena setelah itu kita ngelihat dia make a move yang bisa dibilang tanpa ada obstacle yang susah ya. Jadi kalau kita ngelihat challenge-nya tuh nggak ribet, dia langsung nanjak and then dia create yang namanya new high level di 0,58 dolar dalam kurun waktu yang sangat singkat. Oke, jadi antara level-level ini kita expect bisa ada reaksi. Nah, yang kita perhatikan adalah bagaimana buyers di sana menunjukkan kepada kita bahwa saya tertarik nih dengan harga di kisaran level tersebut, dan kemudian kita ngelihat ada pergerakan buyers yang lumayan impulsif. Nah, di sanalah menjadi sign pertanda kita untuk awal ya, bahwa kita mulai boleh yang namanya melakukan analisa ekstra ya. Kita ngelihat bahwa ini kayaknya udah mulai nih, perlahan-lahan udah mulai ada shiftingnya, dan mungkin perlahan-lahan market akan start reversal. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa untuk pertimbangkan dan manfaatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya entry based on area atau berdasarkan level, menurut saya lumayan riskan untuk penurunan yang terjadi saat ini pada XRP. Meanwhile, kalau misalnya teman-teman mau cari peluang entry berdasarkan timing, alangkah lebih baiknya kita tunggu sampai ada reaction dari para buyersnya. Alright, so I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik ya seputar video yang saya sampaikan kali ini di XRP. Nggak banyak yang kita bahas, kita ngelihat XRP intinya memang dalam proses koreksi, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar untuk terjadi. So I hope teman-teman ya punya tambahan insight lah ya, atau tambahan referensi analisis dari apa yang saya bagikan di dalam video ini. So thank you very much for watching. I hope you guys enjoy your weekend, and I'll see you guys again in the next video update. God bless everyone. Cheers guys, and bye bye.